Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu untuk praktikum utang dan piutang pajak. Soalnya yaitu PT Transport merupakan perusahaan bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Dan perusahaan ini berdiri sejak akhir 2010. Untuk data perusahaan, nama perusahaannya adalah PT Air Transport dengan NPWP 04129225254200. Alamatnya di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Oke, data pegawainya, yang pegawai pertama adalah Yoga dengan NPWP 78222333454200 dengan jabatan manajer dengan status menikah dengan satu anak, gaji sebulan sebesar 14 juta dan tunjangan sebulannya yaitu 800.000. Oke. Terus pegawai yang kedua yaitu bernama Fendi, tidak memiliki NPWP dengan jabatan pelaksana umum dengan status belum menikah, gaji sebulannya 8 juta dan tunjangan sebulannya adalah 300.000. Untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 dengan membayar gaji karyawan. Terdapat dua karyawan yaitu Yoga dan Fendi. Untuk perhitungan Yoganya, gaji sebulan sebesar 14 juta dengan tunjangan 800.000, maka penghasilan brutonya adalah 14.800.000. Untuk biaya jabatannya adalah 500.000 dan penghasilan bruto dikurang dengan 500.000, maka dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar 14.300.000. Dan untuk penghasilan neto setahunnya, dari penghasilan neto sebulan dikali dengan 12, maka hasilnya 171.600.000. Untuk PTKP-nya sebagai wajib pajak sebesar 54 juta dengan status menikah 4.500.000 dan tanggungan satu anak 4.500.000. Maka PTKP-nya adalah 63 juta. Untuk PKP-nya yaitu dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP sebesar 63 juta, maka hasilnya adalah 108.600.000. PPH 21 setahunnya, maka dari PKP dikali dengan 5%, maka hasilnya adalah 5.430.000. Dan untuk bisa dapat PPH 21 sebulan, maka dibagi dengan 12, hasilnya adalah 452.500. Nah, jurnalnya yaitu pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan, yaitu biaya gaji sebesar 14.800.000 pada PPH pasal 21 terhutang sebesar 452.500 dan kas di banknya sebesar 14.347.500. Dan pada saat perusahaan menyetor ke kas negara yaitu PPH pasal 21 terhutang sebesar 452.500 pada kas di bank 452.500. Oke, untuk perhitungan Fendi yaitu sama saja, hanya perbedaan di biaya jabatan. Oke, gaji sebulannya sebesar 8 juta, tunjangannya 300.000, maka penghasilan bruto adalah 8.300.000. Dan biaya jabatannya yaitu dari 8.300.000 dikali dengan 5%, maka hasilnya adalah 415.000. Dan untuk penghasilan neto sebulannya sebesar 7.885.000. Dan untuk setahun, maka penghasilan neto sebulan dikali dengan 12, hasilnya adalah 94.620.000. PTKP-nya yaitu hanya wajib pajak saja karena dia belum menikah dan belum memiliki tanggungan sebesar 54 juta. Maka PKP-nya yaitu 40.620.000. Untuk mendapat PPH 21 setahun, maka dikali dengan 5%, hasilnya 2.031.000. Dan untuk sebulan, maka dibagi dengan 12, hasilnya adalah 169.250. Oke, jurnalnya yaitu pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Biaya gaji sebesar 8.300.000 pada PPH 21 terhutang sebesar 169.250
dan kas di banknya sebesar 8.130.750. Pada saat perusahaan menyetor ke kas negara yaitu PPh 21 terhutang pada kas di bank sebesar 169.250. Oke, transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 7 menerima pembayaran pembelian merchandise dari Dinas Pariwisata dengan nominal invoice sebesar 22 juta dan termasuk PPN. Oke, untuk perhitungannya yaitu nilai pembelian termasuk PPN-nya sebesar 22 juta dengan DPP-nya yaitu 100 dibagi 120, maka hasilnya adalah 20 juta. PPN yang dipungut maka dikali dengan 10%, maka hasilnya 2 juta. Kemudian PPh pasal 22-nya yaitu dari 20 juta dikali dengan 1,5%, maka hasilnya adalah 300.000. Dikarenakan PT Air Transport sebagai pemungut, maka pada saat terjadi transaksi, jurnalnya adalah kas di bank sebesar 20.300.000 pada PPh 22 terutang sebesar 300.000 dan penjualannya adalah 22 juta. Kemudian pada saat penyetoran PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 terutang pada kas di bank sebesar 300.000. Dan jurnal yang disusun untuk PT Air Transport yaitu kas di bank sebesar 22.300.000 pada PPh pasal 22 terutang sebesar 300.000, penjualannya 20 juta dan PPN keluarnya 2 juta. Oke, lanjut untuk tanggal 10. Transaksi yang ketiga yaitu termasuk dengan PPh pasal 22. Transaksinya itu membeli kertas secara tunai dari PT Kertas dengan nominal invoice sebesar 50 juta. Transaksi ini belum termasuk PPN. Nilai pembeliannya yaitu 50 juta, maka PPh pasal 22-nya yaitu dari 50 juta dikali dengan 0,1%, maka hasilnya ada 500.000. PT Air Transport sebagai pihak yang dipungut, maka pada saat membeli barang, yaitu pembelian sebesar 50 juta dan PPh pasal 22 sebesar 50.000, pada kas di banknya 5.050.000. Pada saat pengkreditan pajaknya yaitu PPh terutang 50.000, pada PPh pasal 22 50.000. Dan jurnal yang disusun untuk PT Air Transport yaitu pembelian sebesar 50 juta, PPN masukan sebesar 5 juta, PPh pasal 22 terutang sebesar 50 juta pada kas di bank sebesar 55.050.000. Dengan PPh pasal 22 dengan transaksi menerima pembayaran sewa kendaraan dari CV Maju dengan nominal invoice sebesar 5.500.000. Transaksi ini termasuk dengan PPN. Oke, nilai pembeliannya yaitu 5.500.000 termasuk dengan DPP, maka hasilnya adalah 5 juta dan PPN yang dipungut yaitu dari 5 juta dikali dengan 10%, maka hasilnya adalah 550.000. PPh pasal 22 yaitu 5 juta dikali dengan 2%, maka hasilnya adalah 100.000. Jurnal untuk PT Air Transport sebagai pihak pemungut. Pada saat menerima pembayaran, jurnalnya adalah kas di bank sebesar 5.900.000, PPh pasal 22 100.000, pada penghasilan sewa kendaraannya 5.500.000 dan PPN keluarannya adalah 500.000. Pada saat pengkreditan pajak yaitu PPh terutang pada PPh pasal 22 adalah sebesar 100.000. Jurnal yang disusun oleh PT Air Transport yaitu kas di bank sebesar 5.600.000 pada PPh pasal 22 terutang 100.000, pendapatan sewa kendaraan 5 juta dan PPN keluarannya 500.000. Transaksi tanggal 15 yaitu termasuk dengan PPh pasal 23 dan belum termasuk PPN yaitu membayar jasa penyusunan laporan keuangan ke KJA ABC dengan nominal invoice sebesar 10 juta. Maka perhitungannya yaitu nilai yang belum termasuk PPN sebesar 10 juta, kemudian PPN yang dipungut
Berarti dari 10 juta dikali dengan 10% maka hasilnya adalah 1 juta. PPh pasal 22 dari 10 juta dikali dengan 2% maka hasilnya 200.000. Jurnalnya yaitu biaya penyusunan laporan keuangan sebesar 10 juta dan PPN masukan sebesar 1 juta pada PPh pasal 23 terutang 200.000 dan kas di bank sebesar 10.800.000. Oke, transaksi tanggal 20 yaitu termasuk dengan PPh pasal 25. Transaksinya yaitu membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 4.550.000. Maka jurnalnya yaitu PPh pasal 25 terutang 4.550.000 pada kas di bank yaitu 4.550.000. Oke, transaksi tanggal 25 termasuk dengan PPh pasal 23, yaitu membayar pembelian snack dan makan siang ke CV ABC Catering dengan nominal 3.300.000. Dan transaksi ini sudah termasuk PPN. Oke, nilai pembeliannya sebesar 3.300.000 dan terdapat dan terhitung. Kemudian transaksi tanggal 25 yaitu membayar pembelian snack dan makan siang ke CV ABC Catering dengan nominal invoice yaitu 3.300.000. Nilai pembelian termasuk PPN yaitu 3.300.000, DPP dikali dengan 3.300.000 maka hasilnya adalah 3 juta. Kemudian PPN yang dipungut yaitu dari 3 juta dikali dengan 10% maka hasilnya adalah 300.000. Kemudian PPh pasal 23 terutangnya 3 juta dikali dengan 2% maka hasilnya adalah 60.000. Jurnalnya yaitu biaya catering 3 juta dan PPN masukan 300.000 pada PPh pasal 23 terutang 60.000 dan kas di bank 3.240.000. Oke, sekian. Terima kasih.